Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz semuanya? Mudah-mudahan anak ustadz selalu sehat jasmani dan rohani dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ustadz Yul Hendri Saputra yang mengajar di kelas 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya anak ustadz mempersiapkan alat tulisnya masing-masing, yaitu seperti pensil, penghapus, dan buku catatannya. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membacakan doa. Mari ikuti ustadz bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, ilmu yang kita dapat pada hari ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak ustadz dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, kita masuki materi kita tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ada berbagai jenis hewan di lingkungan sekitar kita. Ada jenis hewan yang dapat dipelihara oleh manusia, dan ada jenis hewan yang hidup di alam bebas. Berikut ini manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, untuk bahan sumber makanan. Contohnya terdapat pada hewan ayam, kambing, sapi, dan hewan lainnya yang digunakan sebagai sumber makanan bagi kita semua. Selanjutnya, yang kedua, untuk serat pakaian. Contohnya pada hewan domba yang bulunya dijadikan untuk serat pakaian benang wol. Yang selanjutnya, alat transportasi. Contoh hewan tersebut adalah kuda, sapi, dan kerbau yang digunakan manusia untuk mengangkut barang dan berpergian. Selanjutnya, untuk sebagai hiasan. Contohnya pada hewan ikan hias yang digunakan untuk menghiasi akuarium. Begitu banyak manfaat hewan bagi kehidupan manusia, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut ini Ustadz sajikan sebuah dongeng tentang persahabatan petani dan harimau. Simak Ustadz bacakan dongeng. Persahabatan petani dan harimau. Di sebuah desa, tinggallah seorang petani yang bernama Kakek Bosu. Ia tinggal sebatang kara di gubuk mungilnya. Kakek Bosu memiliki sifat rajin dan baik hati. Suatu sore, Kakek Bosu pulang dari ladangnya setelah bekerja. Ia tampak sedih karena hasil panennya sering diambil oleh pencuri. Di tengah perjalanan, Kakek Bosu mendengar suara yang memecah lamunannya. Aum, aum. Suara apa itu, ya? Gumam Kakek Bosu sambil mencari arah datangnya suara. Haum, haum. Ternyata suara itu berasal dari lubang jebakan. Kakek Bosu lalu menengok ke dalam lubang. Dilihatnya 3 ekor anak harimau terjebak tidak bisa keluar. Aku harus menyelamatkan anak-anak harimau itu, ucap Kakek Bosu meyakinkan diri. Tanpa berpikir panjang, Kakek Bosu segera menyelamatkan ketiga anak harimau. Ia masuk ke dalam lubang jebakan
dan mengeluarkan ketiga anak harimau secara bergantian. "Jangan takut, kalian akan aku selamatkan," kata kakek Bosu sambil mengangkat anak-anak harimau yang gemetaran ketakutan. Setelah ketiga anak harimau bebas dari jebakan, kakek Bosu segera keluar dari lubang. Namun, betapa kagetnya kakek Bosu setelah sampai di atas, induk harimau keluar dari semak belukar. Kakek Bosu gemetar dan tak berani bersuara melihat tubuh induk harimau yang sangat besar. "Aku tidak boleh takut, karena suatu kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan," ucap kakek Bosu sambil berusaha mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya bisa pasrah saat induk harimau mendekatinya. Induk harimau itu menempelkan kepalanya ke telapak tangan kakek Bosu. "Aum, aum." Suara induk harimau seperti ingin mengucapkan terima kasih. "Aku hanya ingin menolong. Lain kali jagalah anak-anakmu dengan baik," balas kakek Bosu dengan sedikit lega. Dibelainya kepala sang induk harimau. Induk harimau mengangguk lalu pergi membawa ketiga anaknya. Sejak saat itu, kakek Bosu sering melihat induk harimau datang saat ia bekerja di ladang. Induk harimau juga menjaga ladang kakek Bosu dari para pencuri. Kakek Bosu merasa lega karena keyakinannya terbukti. Kebaikan kakek Bosu menolong ketiga anak harimau dibalas dengan kebaikan oleh induk harimau. Demikianlah dongeng yang Ustadz bacakan. Mari kita simak pesan yang terdapat pada dongeng yang telah Ustadz bacakan tadi. Menentukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Dari dongeng yang Ustadz bacakan tadi tentang persahabatan petani dan harimau, yaitu kita harus membantu makhluk hidup lainnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas kebaikan. Dan kita harus berpikir positif untuk mengendalikan rasa takut. Itulah pesan yang terdapat dalam dongeng yang Ustadz bacakan tadi. Keragaman sifat. Dari dongeng yang Ustadz bacakan tadi, dapat kita tentukan sifat dari petani. Yang pertama, sifatnya yaitu rajin, baik hati, penolong, dan pemberani. Dari setiap manusia memiliki sifat yang sama dan berbeda. Sifat yang baik adalah kita pertahankan dan kita tingkatkan. Sedangkan sifat yang buruk hendaklah anak ustaz untuk meninggalkannya dan mengubahnya kepada sifat yang lebih baik. Kemudian, setiap manusia memiliki keragaman fisik. Ciri fisik menjadi salah satu ciri khas yang mudah dilihat seperti bentuk rambut, tinggi badan, warna kulit, dan bentuk tubuh. Dari keragaman sifat dan fisik manusia, hendaklah kita saling menghargai dan tidak boleh untuk mengejeknya. Berikut ini latihan. Silakan anak ustaz tulis soal dan jawabannya pada kertas 1 lembar. Yang pertama, tentukanlah tokoh dan watak atau sifat dari dongeng anak gembala dan serigala yang terdapat pada buku halaman 82 sampai halaman 85. Yang kedua, tentukanlah pesan yang terdapat pada dongeng
anak gembala dan serigala. Yang ketiga, tuliskanlah 4 sifat dan 4 ciri fisik dari 2 orang teman sekelas Ananda. Selamat bekerja dan semoga sukses. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.